Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah. Kita sama-sama memuji dan menyembah nama Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, kita bersama-sama memuji dan menyembah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk kita sama-sama berdiri, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, pada pagi yang indah ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur atas kebaikan, atas pemeliharaan, atas perlindungan di dalam kehidupan kami. Hingga kami tiba di tempat ini, tidak kurang suatu apapun ya Bapa. Semuanya ini oleh karena kasih-Mu, oleh karena anugerah-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan Yesus, pada pagi yang indah ini Tuhan, kami datang, kami mau memuji dan menyembah Engkau, karena hanya Engkau Allah yang kami sembah, yang kami tinggikan, yang kami agungkan. Terima kasih Yesus, Tuhan Yesus. Ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami, Engkau mengurapi kami, Engkau menjamah kami, seluruh sidang jemaat-Mu merasakan kasih-Mu yang begitu besar ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Kita angkat pujian kita, anugerah-Mu mempesona. Tuhan, Kau sungguh
Engkau begitu baik, teramat baik bagi kami. Anugerah-Mu Tuhan yang selalu mempesona kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, Engkau bebaskan roh kami untuk memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Kita masih berdiri. Kita angkat pujian kita. Dialah segalanya.
Saya persilakan untuk duduk kembali. Kita masih menguji nama Tuhan. Kita percaya bahwa setiap masalah pasti Tuhan yang membereskan semuanya. Bapak Ibu percaya? Amin. Haleluya. Kita angkat pujian kita, beres kabeh.
Silakan. Masih kami tunggu. Baiklah, kalau belum ada, kita percaya kita punya kesaksian yang begitu indah dari Tuhan. Kita punya kesaksian yang Tuhan yang menjawab semuanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Dengan kasih Tuhan, Bapak Yuda pimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak yang berkati kami sama-sama. Biarkan menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Yesus kami siap menjadi. Haleluya. Kita angkat pujian kita. Begitu besar kasih Allah pada kita.
Mari kita tunduk kepala kita firman Tuhan. Puji syukur hanya kepadamu saja kepada surga dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh memuji muliakan Engkau Tuhan di tempat ini. Biarlah puji-pujian kami Engkau harum di hadapan Engkau. Dan pada saat ini kami ingin mendengarkan kebenaran sebagian firman Bapa. Karena kami yakin dan percaya firman itulah menjadi dasar kehidupan kami dan berdorak dalam kehidupan kami, yang menuntun kami, menguatkan dan meneguhkan iman kami, sehingga kami menghadapi pada akhir zaman ini Tuhan, kami tidak goyah karena banyak persoalan yang akan menjatuhkan iman kami Bapa. Tolong kami yang kuasa Roh Kudus Bapa, agar kami kuat menghadapi tantangan dan cobaan hidup pada akhir kedatangan nanti Bapa, agar kami tidak jauh daripada Engkau Bapa. Perbarui kehidupan kami, iman kami, supaya kami tetap percaya dan tidak meninggalkan Engkau sampai kedatangan Tuhan kedua kalinya. Bapa di surga, terima kasih Bapa. Urapi hamba yang menyampaikan pada pagi hari ini. Hamba lembut tanah tidak bisa berbicara apa-apa, sama seperti yang hamba mengirimnya. Taruhlah perkataan dalam mulut hamba dari kuasa Roh Kudus-Mu. Mau percaya Tuhan, biarlah Tuhan saja yang dipermuliakan, ditinggikan. Sembunyikan hamba di belakang salib Bapa. Tuhan berkati anak-anak Tuhan yang hadir pada saat ini. Beri roh hikmat kepada mereka, agar mereka mendengar firman ini tidak akan sia-sia, pulang membawa berkat dari Tuhan, sehingga iman kami semua menjadi kuat dan teguh, tidak tergoyahkan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami panjatkan doa ini. Haleluya. Amin. Silakan Tuhan berdoa. Bapak Ibu sidang jemaat dikasih, Salam. Ada firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini terambil dalam Matius pasal 24 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Sebagai perikop atau judulnya permulaan penderitaan. Bapak Ibu, saya malam tadi berdoa apa yang harus saya sampaikan. Rupanya yang terdapat dalam Matius ya sama seperti nama saya dalam Tuhan Yesus. Saya tertarik dengan Injil dalam Matius ini pasal 24 ayat yang ketiga dan sampai yang 14 yang demikian bunyinya. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku
dan berkata, "Akulah Mesias," dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan kemerdekaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad. Mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ayat ke-13, tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Setelah itu barulah tiba kesudahannya. Artinya saat Injil diberitakan kepada semua makhluk dunia, manusia yang ada di muka bumi ini, barulah Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya menjemput orang-orang percaya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini percakapan ya murid-murid Yesus ketika itu murid-muridnya bertanya kepada Yesus, kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahannya?" Ayat keempat, jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Jadi Yesus menjawab mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu." Ini Yesus berbicara dengan murid-muridnya pada 2000 tahun yang telah lewat, ya, bahwa yang memberitahukan bahwa permulaan penderitaan akhir zaman ini akan ada penyesat-penyesat, dan penyesat itu dipakai oleh iblis. Bahkan orang-orang Kristen pun akan ada yang menjadi menyesatkan kepada orang Kristen yang sungguh-sungguh. Kita lihat aja murid Yesus yang bersama dengan Yesus Yudas, dia mengkhianati Yesus. Kena persoalan, ya persoalan makanan jasmani, persoalan kampung tengah ya, yang menjual Yesus. Jadi yang hanya dikira penyesat-penyesat itu yang datang dari luar, tapi penyesat-penyesat itu ada juga orang-orang Kristen yang hanya Kristen KTP, yang tidak Kristen yang sungguh-sungguh. Karena iblis memakai manusia untuk menyesatkan orang lain. Iblis memakai manusia mengaku dirinya nabi. Inilah waspada kata Tuhan Yesus.
pada murid-murid supaya kamu tidak disesatkan. Kita lihat dari buahnya. Jadi kalau buahnya baik, pohonnya baik dan menghasilkan buah yang baik. Jadi kita harus waspada, apalagi pada akhir-akhir zaman ini. Ya. Dan banyak yang mengikuti nabi-nabi palsu. Kita lihat di Indonesia, yang mengaku diri nabi palsu, nabi. Bahkan banyak mengikut pintu yang lebar daripada pintu yang sempit. Orang banyak tertarik, ya, mengikuti nabi-nabi palsu. Padahal itu menyesatkan. Sebab banyak orang yang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi banyak memakai nama Yesus atau Mesias yang diurapi, tapi jangan percaya. So, Tuhan datang seperti pencuri, dan Tuhan datang seperti kilat yang memancar dari timur, melontarkan sinar ke barat. Jadi dia tidak seperti datang seperti tahun 2000 yang telah kurang lebih 2000 tahun yang telah. Dia datang dalam kemuliaannya. Jadi kita percaya bahwa Mesias datang itu tidak seperti dulu. Dia dengan kemuliaannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, zaman permulaan penderitaan manusia menjelang mendekati akhir zaman ini, banyak yang menyesatkan, ya. Dan banyak pergumulan yang akan dihadapi oleh manusia. Seperti kita lihat, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun was-waslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tapi itu belum kesudahannya. Kita lihat ya, sekarang perang dulu Rusia dan Ukraina, sekarang lagi Israel dengan Hamas, Hezbollah, bahkan yang mau dikepung, ya, Yaman dari Houthi, Iran, Irak, ya, negara-negara Timur Tengah yang tidak senang, yang dipakai oleh iblis, yang ingin menghancurkan Israel. Kita lihat bukan hari semakin bertambah, ya, kita lihat Israel sekarang. Bahkan kalau Rusia ikut campur, nah inilah akan terjadi, katanya perang Gog dan Magog sudah mendekati akhir. Dan perang bukan membawa keuntungan, akan membawa penderitaan umat manusia. Mungkin perangnya akan mempengaruhi bukan ke ekonomi, ya, secara global, dan pengaruh penderitaan umat manusia secara keseluruhan di muka bumi ini. Maka dia katakan di sini tadi, ayat yang ke-7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ini sudah digenapi oleh Tuhan. Kita lihat berapa hari yang lewat ada gempa bumi, ya. Hampir setiap bulan ada gempa bumi. Di Kalimantan Timur juga katanya, di Bandung berapa hari yang lewat. Apalagi ramalan BMKG ini akan terjadi gempa bumi megatrust.
bisa 8,9 akan menghancurkan bangunan yang menjulang tinggi. Gelombang bisa sampai 20-30 meter. Dan ini 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah mau menggenapi, ya, sebelum mendekati kedatangannya. Nah, maksud Tuhan supaya murid-muridnya dan kita sekarang harus mengerti tentang menjelang kedatangan Tuhan, agar iman kita semakin kuat, bukan semakin luntur, bukan semakin dingin. Kesusahan semakin berat yang kita hadapi. Bagi anak-anak muda untuk cari lapangan pekerjaan makin sulit. Ekonomi semakin, nanti tahun 2025 katanya akan terjadi resesi ekonomi, inflasi, deflasi. 25, 26, 27. Tapi mudah-mudahan jangan, ya, pada bangsa Indonesia. Nah, ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus sudah mulai menggenapi apa yang dia bicarakan 2000 tahun yang akan dihadapi penderitaan umat manusia. Banyak orang yang tidak mampu, ya, kehilangan pekerjaan, tekanan ekonomi, ya, sehingga menjauh dari Tuhan. Ya. Kita lihat di dalam Lukas pasal 9 ayat 12. Lukas pasal 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Ini kata Yesus kepada semua orang, kepada mereka semua, pada murid-muridnya tadi, dan pada kita sekarang ini. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Menyangkal diri itu tidak mudah, Bapak Ibu sekalian. Menyangkal kehendak daging itu dalam Galatia 5 ayat 19 itu, ya, kehendak daging telah nyata tadi, percabulan, pencemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, dan seterusnya. Kehendak daging termasuk yang kelaparan, kan? Ekonomi. Kalau kampung tengah ini kosong, lapangan pekerjaan susah, Pak. Kampung tengah kosong. Banyak orang yang dingin, ya, kasihnya. Apa yang dikatakan dalam Matius pasal 24 tadi, ayat ke-12 ini, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi orang kalau dia ada masalah, ya, tekanan ekonomi, kehilangan pekerjaan dan sebagainya, kalau tidak kuat iman, kasihnya akan dingin dengan Tuhan. Apaan saya setiap hari memuji Tuhan, ya, di mimbar sini jadi lidah semuanya, tapi Tuhan tidak pernah mendengar doa saja, ya, malah pekerjaan saya hilang, ekonomi susah, makan sehari dari sana. Inilah yang sangat
menantang iman kita. Disitulah ujian iman kita. Apa kita tetap setia kepada Tuhan? Tuhan Yesus pun ketika dia di dalam dunia ini penuh dengan tantangan, penderitaan. Apa yang dia katakan tadi di dalam Lukas pasal 9 ayat 3 kepada semua muridnya, kalau mau mengikut aku, menyangkal diri, memikul salib setiap hari memikul salib itu. Bukan besok memikul salib, lusa enggak. Setiap hari kata Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus sendiri katakan, memikul salib itu tidak mudah. Maksudnya memikul salib itu penderitaan, persoalan pergumulan hidup kita. Baik masalah tekanan ekonomi, baik masalah kehidupan yang lain. Persoalan hidup silih berganti dunia itu. Memang tidak mudah Bapak Ibu. Ada teman saudara kita saja. Kalian hanya bisa menasihati, tapi saya yang merasakan. Coba saudara merasakan seperti saya. Jadi dia membenarkan, membenar dia. Tetapi apa yang kita tadi ya, firman Tuhan itu dasar kekuatan kita. Kalau orang yang tidak lagi mengimani firman Tuhan, kasihnya menjadi dingin kepada Tuhan Yesus, dan dia akan menjauh. Tidak lagi mau ke gereja, memuji Tuhan, ya. Nah, ini sangat berbahaya. Nah, pada akhir zaman ini banyak orang yang imannya dingin, luntur, kepercayaannya tidak lagi dia mengandalkan Tuhan karena persoalan hidup tadi, karena masa depan yang tidak pasti. Banyak orang yang murtad, meninggalkan Yesus. Sedang Yesus katakan, kalau mau mengikut aku, menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikut aku, mengikut Yesus, bukan mengikut saya, mengikut Yesus setiap hari. Mampukah Bapak Ibu dan saya, kalau saudara diperhadapkan persoalan pergumulan yang begitu berat? Saya yakin kalau imannya kuat, dia tidak akan bahaya. Karena kasih Kristus tidak akan memisahkan kita dari kelaparan, penindasan, dan pedang. Kita tidak. Kalau kita ingin mengasihi Yesus, walaupun kita tidak makan hari, tetap mengasihi Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak akan membawa Bapak Ibu dan saya, saudara, kelaparan. Saya yakin persoalan pergumulan hidup Bapak Ibu dan saya tidak memisahkan kasih Kristus, asalkan kita mengandalkan Yesus dan hidup kita. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tetapi pada akhir zaman ini nanti, ya, permulaan penderitaan ini, banyak orang meninggalkan Yesus. Banyak orang meninggalkan Yesus. Maka banyak yang melalui pintu yang lebar, sedikit melalui pintu yang sempit. Karena mengikut Yesus, Yesus katakan tadi tidak menawarkan di dunia ini yang enak dan tidak ada masalah. Pasti ada masalah ikut Yesus. Jangan katakan waktu Yesus itu, waduh saya telah ikut Yesus itu tak bertobat, waduh segala persoalan gampang aja, semuanya beres. Tidak betul ya. Mengikut Yesus berat ya. Dia katakan sendiri tadi, kalau mengikut aku, menyangkal diri, memikul salib dan memikul salib setiap hari dan mengikut aku. Itu yang harus kita pikir dan kita sadari. Tetapi kalau tidak mampu,
buat mengundurkan diri. Tuhan pun tidak rugi sebenarnya. Yang rugi kita. Tuhan hanya kasih kasihan kepada manusia. Karena Dia akan datang kedua kalinya itu ingin menjemput kita dari dunia yang penuh dosa, yang dirusak oleh iblis. Ini tidak ada kebahagiaan, tidak ada damai dalam dunia ini. Makanya Tuhan Yesus ingin menjemput kita. Eklesia artinya keluar. Eklesia kita dipanggil keluar dari dunia yang penuh kegelapan ini ke rumah Bapa di surga, yaitu surga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat lagi dari Habakuk pasal 3 ayat 16 dan ayat 16 sampai ayat yang ke-19 ya. Habakuk pasal 3 ayat 16 sampai ayat ke-19 yang terakhir. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kerasukan segal. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan ku nantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergelombang, yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Ayat ke-17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat ke-18, namun aku akan bersorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhan itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Saudara, ini doa apa? Ya, dia menghadapi persoalan pergumulan ya, musuh. Namun dia katakan yang terakhir saya kata tadi, namun dengan tenang akan menantikan hari kesusahan. Menjelang permulaan penderitaan hingga akhir zaman, akan semua manusia akan menghadapi penderitaan. Dari gempa bumi yang terjadi, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, ini sudah mulai digenapi dan akan terjadi pada manusia. Bahkan Indonesia ini kena potensi Indonesia ini gunung berapi sangat. Itu lagi apalagi Pulau Jawa, ya, Sulawesi, Kalimantan masih. Kemudian akan menghadapi kelaparan, kesusahan. Bukan semakin hari semakin sulit. Tetapi Habakuk mengajarkan kita dalam doanya. Dia katakan tadi itu, namun dengan tenang akan menantikan hari kesusahan. Jadi harus tenang menantikan hari kesusahan, hari sulit yang kita hadapi dengan tenang. Jangan gegap, jangan emosi, jangan ya mengambil kesimpulan yang kita bertanya kepada Tuhan dan serahkan kepada Tuhan. Dengan tenang aku menghadapi kesusahan. Kalau hati kita tenang, jiwa kita tenang, apapun yang kita hadapi akan dapat kita hadapi dengan waktu yang baik. Tindakan kita bersama Yesus.
Karena kata Yesus, akulah di depan. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, mempersegap turunan darahnya untuk kita orang percaya. Dia tebus kita dengan darah dan tubuh Yesus. Menghadapi kesusahan yang begitu berat, tetapi Yesus tenang, ya, menghadapi penderitaan. Nah, kita pun tenang menghadapi kesusahan, baik masalah ekonomi, kehilangan lapangan pekerjaan dan sebagainya, persoalan rumah tangga. Habakuk mengajarkan kepada kita dan dengan tenang aku menghadapi kesusahan, ya. Namun dengan tenang akan menantikan hari kesusahan. Jadi kita akan menantikan hari kesusahan itu dengan tenang. Kita semakin dekat dengan Tuhan. Jangan kita dengan emosi kita, oh apaan Tuhan ini tidak pernah menolong aku. Berhak sudah berdoa, tapi tidak dijawab. Lalu timbul, ya, imannya semakin dingin, semakin tidak percaya lagi dengan Tuhan. Banyak orang terjadi pada akhir-akhir mendekati akhir zaman ini dan akan meninggalkan Tuhan. Apa aku katakan dari ayat ke-7, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahkan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat ke-8, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah. Bukan dia menghadapi kesusahan, dia meninggalkan Tuhan, tetapi dia bersorak-sorak kepada Tuhan, memuji Tuhan dan beria-ria. Bukan meninggalkan Tuhan, dia menghadapi kesusahan, tapi dia bersorak-sorak dan beria-ria di dalam Tuhan. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah, yang menyelamatkan aku, yang menyelamatkan aku, yang menyelamatkan kita. Allah Tuhan itulah kekuatanku. Allah Tuhan, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa yang kuat, ya, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Jadi Allah itu kekuatan itu, kata Allah. Ya. Kekuatan kita dengan iman. Iman tidak kendor, kuat menghadapi tantangan dan cobaan. Seperti lagu kita tadi, firman Tuhan adalah dasar kekuatan. Dan kita harus banyak membaca firman Tuhan. Kalau orang tidak banyak membaca firman Tuhan, dia tidak tahu imannya akan lemah. Dia tidak tahu rahasia kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau dia banyak membaca firman Tuhan, dia tahu, oh, kesusahan aku hadapi dengan tenang. Aku hadapi dengan bersama Tuhan. Saya tidak akan meninggalkan Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus dan hidupku. Saya pun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa aku mengajarkan kita supaya kita kuat, tidak goyah, dan menantikan hari-hari kesusahan yang akan datang pada menjelang akhir zaman ini dengan tenang dan bersabar, supaya pada akhirnya kita akan diberikan kemenangan. Dan dia katakan pada ayat yang ke-13 dan 14 dalam tulisan ini, tetapi orang yang
Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan diselamatkan. Siapa yang tidak bertahan, mengundurkan diri, dia tidak akan diselamatkan. Berarti imannya tidak tahan uji. Menghadapi kesusahan sedikitnya sudah lama imannya, sudah menyalahkan Tuhan. Kemudian ayat ke-13, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian semua bangsa. Sudah itu barulah tiba kesudahannya. Baru tiba kesudahannya. Jadi sekarang Injil sudah diberitakan, dan saya dulu masih mahasiswa dulu ikut memutar film Yesus dari LBNI, lembaga mahasiswa dari Unpad. Saya dengan teman saya Budi, setelah saya habis kuliah menunggu ujian skripsi, saya ikut menginjil ya. Dan istri saya pernah melihat film Yesus ketika saya mutar film di Ampahdu sampai ke Lenggang melalui LMI, lembaga pelayanan mahasiswa film Yesus. Dan sekarang media yang sekarang memberitakan tentang Yesus itu sudah hampir seluruh dunia hampir sudah mendengar Injil. Kalau semua orang sudah mendengar Injil, katanya di ayat 14, dan inilah kerajaan, dan inilah seorang, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua orang. Setelah itu baru tiba kesudahan. Jadi kalau semua orang yang sudah memberitakan Injil, Bapak Ibu dan saya ikut memberitakan Injil, bukan hanya di gerejanya, di saudara keluarga yang belum bertobat, ikut memberitakan Injil, semua orang ikut memberitakan Injil, semua orang sudah mendengar Injil, baru tiba kesudahannya. Artinya Yesus datang kedua kali. Alam kita akan panggil jadi eklesia tadi keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib, yaitu tempat kita selama-lamanya di surga. Itu harus kita yakin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa saya sangat tertarik memberitakan tentang akhir zaman ini ya, mendekati akhir zaman. Karena kita lihat sekarang situasinya sudah mendekati. Mungkin hampir jam 12, tinggal berapa menit lagi. Ada mimpi seorang ibu bahwa katanya Yesus melihatkan bahwa jam itu hampir menuju ke jam 12. Berarti tidak lama. Dan kita lihat sudah tanda-tanda kedatangan. Makanya kita harus waspada. Menjaga iman kita semakin kuat, bukan semakin luntur, supaya kita semakin dikuatkan dalam iman kita membaca firman Tuhan, berdoa baik di rumah maupun di tempat-tempat ibadah seperti ini. Biarlah firman Tuhan pada hari ini memberi kekuatan pada kita, dan kita bisa membaca tanda-tanda akhir zaman. Tuhan memberkati kita. Amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Saya minta Bapak Ibu dengan leader solider. Lagunya Engkaulah perisai.
Bapa di surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami percaya firman-Mu inilah yang memberi kekuatan bagi iman kami menghadapi persoalan hidup menjelang kedatangan-Mu itu. Kami percaya Tuhan, dengan firman-Mu inilah dasar kekuatan iman kami, sehingga kami tidak goyah dan tidak meninggalkan Engkau. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan memberi kekuatan, memberikan pertolongan kepada kami, sehingga kami kuat menghadapi pergumulan yang kami hadapi hari demi hari. Kami mampu menyangkal diri kami, memikul salib setiap hari dan mengikut Engkau setiap hari. Tuhan Yesus, dalam firman ini memberikan, mengubah iman kami menjadi kuat, menjadi teguh. Tuhan Yesus, hanya Engkau-lah kekuatan kami. Oleh sebab itu pada siang hari ini Tuhan, kalau kami mendengarkan firman Bapa, biarlah firman ini ada di dalam hidup kami, sehingga kemanapun kami pergi, kami selalu dikuatkan menghadapi tantangan cobaan ini Tuhan. Bapa di surga, berkati anak-anak Tuhan yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Biarlah kami mendengarkan firman Tuhan ini menjadi berkat bagi hidup kami. Iman kami semakin dewasa, iman kami semakin kuat. Berkati anak-anak Tuhan yang melayani pada pagi hari ini Tuhan, baik pemain musik, leader, leader Tuhan, dan hamba yang menyampaikan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menolong kami dalam pelayanan ini Bapa. Kami serahkan juga hamba Tuhan di tempat ini, Bapak Gembala kami sekeluarga. Engkau memberkati Tuhan, Kau pelihara, Kau sertai mereka, dan pakai hamba Tuhan itu melayani Tuhan, sehingga di tempat ini nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus, berkati jemaat di tempat ini Tuhan. Engkau sertai dalam usaha dan pekerjaan mereka, anak-anak mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan dan membiarkan kami seperti anak yatim piatu. Tuhan sedang menolong kami. Tuhan tidak membiarkan kami sendirian menghadapi persoalan. Tuhan selalu menolong kami di depannya. Saudara-saudara kami yang juga tidak hadir pada hari ini, dengan banyak pergumulan, persoalan dan sebagainya Tuhan, Engkau hadir di tengah mereka, tolong saudara kami, supaya mereka juga minggu depan bersama-sama kami untuk memuliakan Engkau di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga pada pagi hari ini bangsa dan negara kami. Engkau beri kesejahteraan, kemakmuran pada bangsa ini Tuhan. Jauhkan bangsa ini dari pertikaian, pertumpahan darah antara suku, agama, ras, dan golongan, partai dan sebagainya Tuhan. Biarlah beri kedamaian, berikan kesejahteraan, kemakmuran pada bangsa ini. Berkati pemimpin kami yang baru, Pak Prabowo, beri roh hikmat, akal budi kepadanya, agar dia memimpin adik cucu sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, berkati kami semua Bapak. Berkati anak-anak Tuhan yang hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia ini,
Biarlah Indonesia terjadi tsunami pertobatan terakhir zaman ini. Indonesia dimenangkan dalam nama Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami hari ini dan seterusnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kami bersama Tuhan kami buat. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa mohon ucapan syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bapak. Terima kasih untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati. Kita akan memberikan persembahan yang kedua, yaitu persembahan persepuluhan dan pembangunan. Tapi sebelum kita memberi, kita berdoa terlebih dahulu dengan kasih Tuhan Ibu Margareta untuk pimpin kita di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Oh, sampai pada hari ini Tuhan, hidup kami dipelihara sempurna oleh kemurahan. Saat ini Tuhan, tiba saatnya bagi kami untuk menjadi bagian pekerjaan di tempat ini. Kami mempersiapkan persembahan persepuluhan dan pembangunan Tuhan. Biar kami semua yang memberi diberkati oleh kemurahan Tuhan. Dan tingkap langit terbuka bagi jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, suci kuduskan persembahan kami menjadi persembahan yang kudus dan berkenan bagi-Mu. Kami siap untuk memberi dalam sukacita, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman pada pagi hari ini. Hari Senin dan hari Jumat ada ibadah doa di tempat ini jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hari Kamis pada tanggal 26 September 2024 jam 6 sore ada ibadah ucapan syukur yang bertempat di keluarga Bapak Doni Handoko dengan pelayan Tuhan
Worship leader oleh Saudara Asaria Gustian. Firman Tuhan oleh Ibu Kristina Melani Budias Luti SPD. Hari Sabtu ada ibadah pemuda di tempat ini jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kemudian hari Minggu kembali kita beribadah di rumah Tuhan pada tanggal 29 September 2024. Worship leader oleh Ibu Dwi Sudarmin SE, singer oleh Bapak Pepan Dede, Bapak Edwin Handoko, dan Ibu Sriwani. Pembicara firman Tuhan oleh Saudara Asaria Gustian, petugas persembahan oleh Ibu Purwati dan Ibu Angelina Sitorus, operator LCD oleh Saudari Aprilianti SPD. Kemudian penerima tamu oleh Bapak Pari Purba dan Ibu Suryani. Kemudian ada ibadah gabungan yang diselenggarakan oleh PWGBI Kota Waringin Barat, Lamandau dan Sukamara yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2024 hari Selasa jam 5 sore atau pukul 17 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Sadar Pangalanbun. Demikian dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak. Puji Tuhan, sebelum ibadah kita tutup, terlebih dulu saya menyampaikan satu informasi bahwa selesai ibadah ini saya minta dengan hormat supaya kita sekalian tidak pulang dulu, karena ada berkat Tuhan di belakangnya berupa sembako. Jadi ini bantuan dari salah seorang anak Tuhan yang saya tidak bisa sebut namanya di sini. Saya kenal mereka adalah orang-orang yang suka membantu pekerjaan Tuhan. Dengan begitu, saya minta dengan hormat yang saya tegaskan supaya mengambil sembako di belakang, kemudian ditaruh di samping sini. Kita bantuan supaya mereka bisa mengangkat itu. Kemudian saya berharap bantuan ini tidak bermaksud mengecilkan kita. Tapi ini mereka mengasihi Tuhan. Nah, untuk itu saya berharap supaya kita bisa menerimanya dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya undang kita sama-sama berdiri. Kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau perkenankan kami sekalian untuk mengikuti pada pagi hari ini dari awal sampai akhir. Kami juga bersyukur Tuhan telah memberkati kami sekalian dengan limpah, sehingga hidup kami penuh dengan sukacita. Dan saat ini Bapa, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya kami pulang bersama-sama dengan Tuhan. Kami juga yakin Bapa, Tuhan berkenan terus menyertai seluruh aktivitas kami ke depan. Jika kami boleh melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Pak. Kami juga bersyukur ada pemulihan
kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Angkatan saudara, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terima rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Berikut ya. Saya undang Ibu Erni maju ke depan. Berikut Ibu Silani, berikut Ibu Supia, berikut Ibu Indah Supiati, dan yang kelima Ibu Betty Yudis akan mewakili. Minta dengar ke depan, ke sini, ke sana. Ini atas satu dulu. Ibu pun ada pesan. Mari saya boleh ya. Iya. Yang saya lagi sekali lagi ya. Ibu Erni ada ya. Ibu Silani, mari wakilnya. Berikut Ibu Supia ada, Ibu Indah Supiati ada, Ibu Betty ada wakilnya. Saya minta dengan Bapak Tamplik untuk menyerahkan bingkisan beliau bagaimana. Masih ada. Iya, terima kasih Pak Upit. Minta bantuan kepada yang laki-laki tadi bisa bantu mengangkat ini. Kasih ibu. Kalau ibu. Berikut Bapak Rahudi atau yang mewakili. Berikut Bapak Rahudi, Bapak Emil Suryanto, Bapak Tiono, dan Bapak Mayati. Saya persilakan mari ke depan. Saya ulangi, Bapak Rahudi atau yang mewakili
Berikut Bapak Pandini, Bapak Yuni Suyanto, Bapak Tirno, dan Bapak Mariani. Dari ke depan, seperti mereka tadi. Iya, terima kasih. Dan berikut saya minta dengan kasih Kristus Bapak Nefrandes Matius untuk menyerahkan bingkisan. Ya, terima kasih. Saya minta bantuan untuk Bapak. Dan selanjutnya saya panggil Bapak Dr. Andes Frans Lampung atau wakilnya kalau ada. Tidak ada ya. Tapi nanti kita tinggalkan aja. Berikut Bapak Yuda Asing, Bapak Sukirno Andreas atau kalau ada wakilnya. Bapak Yuda Asing, Bapak Sukirno Andreas atau yang mewakili kalau ada. Dan berikut Bapak Adventor Tarunan Surya Agung. Berikut Pak Purwanto, Pak Purwanto. Mari Pak Purwanto. Berikut Pak Parlim Purbo. Parlim Purbo atau yang mewakili. Saya ulangi ya, Bapak Yuda Asing, Bapak Sukirno Andreas, Bapak Adventor Tarunan Surya Agung, Bapak Purwanto dan Bapak Parlim Purbo. Silakan. Silakan. Berikut saya minta dengan kasih Kristus Bapak Pandini untuk memberikan bingkisan ini.
selanjutnya selanjutnya Bapak Kelana, berikut Bapak Ibrahim Baru, Bapak Adrianus, Ibu Eni Bundari Saudara Ibu, Ibu Ami Bundari Saudara Ibu, berikut Ibu Margarita Yola Putri, dan selanjutnya Bapak Kuliano, kemudian Bapak Edonian Baru, berikut Bapak Adrianus, Ibu Ani Bundari Saudara Ibu, dan Ibu Margarita Yola Putri. Selanjutnya dengan nama Pak Atrito Namanya. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya panggil Ibu Monica Asmara Dewi. Monica Asmara Dewi, Alvina, berikut Ibu Aprini Darti SPD, berikut Bapak Dr. Anies Matius ya, dan Bapak Fred SDMT. Saya ulangi ya, Ibu Monica Asmara Dewi, Alvina, Ibu Aprini Darti SPD, Bapak Dr. Anies Matius, dan Bapak Fred SDMT. Saya minta dengan nama Saudara Nasari Agusia untuk masing-masing. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya ulangi Bapak Yin Hayalan, Alpius, berikut Yosan Lesliani, Halim Asyik dan S. Mari silakan.
Gereja kami, Bapak Ibrahim Alpius, kemudian Sunda Yusan, Kristiani Halilinska, berikut Azaria Agustian, berikut PDP Antonius, atau yang mewakili, dan yang terakhir Bapak Alim. Selanjutnya kembali Bapak Aprik dan Bapak Ibunya. Ya, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Tuhan Yesus memberkati.